Shalom saudara dan saudari terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kisah Daud melawan Goliat yang ada dalam kitab Perjanjian Lama adalah salah satu cerita paling terkenal di Alkitab yang bisa kita baca kisahnya di 1 Samuel 17. Kisah ini menginspirasi beberapa cerita maupun interpretasi yang bisa kita lihat dalam beberapa film layar lebar maupun layar kaca Hollywood. Selalu digambarkan di film-film maupun buku cerita, Goliat adalah seorang prajurit gagah perkasa seperti raksasa yang menantang pasukan Israel untuk berperang. Di dalam Alkitab juga dikisahkan bahwa pada satu titik di dalam peperangan itu, pihak Israel berusaha untuk mencari seorang petarung yang berani menghadapi Goliat. Sampai pada akhirnya, seorang remaja gembala yang masih sangat muda bernama Daud menawarkan dirinya kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Meskipun pada awalnya sangsi, Saul kemudian mengizinkan Daud untuk melawan prajurit tinggi besar tersebut. Seperti dikisahkan, Daud kemudian mengalahkan Goliat dengan senjata yang sangat sederhana dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Kurang lebih, demikianlah ringkasan cerita yang kita dapat dari Alkitab. Namun sebenarnya, ada lebih banyak aspek tentang Daud maupun Goliat yang bisa kita gali lebih dalam, lebih daripada cerita yang sering kita dengarkan dalam kisah-kisah sekolah minggu. Dan untuk kali ini, secara khusus akan dibahas tentang Goliat. Siapakah sebenarnya Goliat? Seberapa besar dan tinggi Goliat sang prajurit Filistin itu? Sebelum lebih lanjut membahas tentang Goliat, silakan saudara dan saudari tekan tombol like dan subscribe. Goliat sering digambarkan sebagai sosok raksasa. Tetapi, apabila kita menyelidiki di dalam Alkitab, di bagian di mana cerita tentang Goliat dikisahkan, tidak disebutkan sekalipun bahwa Goliat adalah seorang raksasa. Lalu, dari mana sebetulnya interpretasi tentang Goliat adalah seorang raksasa didapatkan? Mari kita selidiki beberapa fakta yang kita dapat tentang Goliat dari 1 Samuel 17 yang mungkin saja mengindikasikan ukuran tubuhnya. Yang pertama, dalam 1 Samuel 17 ayat 4, disebutkan bahwa Goliat adalah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Di dalam bahasa Inggris, disebutkan bahwa Goliat adalah seorang champion, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut berarti juara. Tentu saja, hal itu menunjukkan bahwa Goliat bukanlah prajurit biasa saja. Goliat adalah seorang juara yang terbaik di antara semua prajurit Filistin, yang terkenal ganas sekaligus juga kejam. Fakta kedua, disebutkan bahwa Goliat berasal dari Gad. Gad adalah tempat di mana orang enak tinggal, seperti yang disebutkan dalam Yosua 11 ayat 22. Apabila kita telusuri lebih lanjut, ternyata orang enak adalah keturunan ras kuno, ras raksasa yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat 4, keturunan raksasa yang ditakuti. Bukti lain yang menghubungkan Goliat dengan ras kuno ini didapat dari Bilangan 13 ayat 33. Dalam kisah ke-12 pengintai, digambarkan orang enak adalah para raksasa yang membuat orang Israel merasa sekecil belalang. Ras manusia kuno, para manusia raksasa disebut juga sebagai kaum Nephilim, yang akan ayat-ayat kasih bahas secara terpisah. Jadi, memang Goliat tidak pernah disebutkan secara langsung bahwa dia adalah seorang raksasa dalam 1 Samuel 17. Tetapi berbagai referensi dalam Alkitab tentang kota asal Goliat yaitu Gad dan siapa saja yang tinggal di kota tersebut mengindikasikan bahwa Goliat adalah seorang keturunan raksasa. Dari sini timbul satu pertanyaan lagi. Seberapa besarkah Goliat, raksasa yang dimaksud dalam 1 Samuel 17? Pertanyaan ini menuntun kita masuk dalam fakta ketiga. 1 Samuel 17 ayat 4 juga meninggalkan petunjuk tentang besar Goliat. Disebutkan bahwa tinggi Goliat adalah 6 hasta sejengkal.
Untuk mendapatkan ukuran yang lebih bisa dimengerti, satuan tersebut harus dikonversi. Para ahli memperkirakan bahwa ukuran 1 hasta adalah sekitar 45–52 cm, sedangkan 1 jengkal adalah sekitar 23 cm. Tinggi rata-rata orang yang tinggal di daerah tersebut pada akhir abad pertama sebelum Masehi, di mana informasi tersebut didapatkan dari kerangka mayat-mayat di sejumlah makam di Timur Tengah dan Laut Tengah, adalah sekitar 3,5 hasta, sekitar 150–175 cm. Dibandingkan dengan tinggi Goliat yang disebutkan 6 hasta sejengkal, atau sekitar 3,2 meter, menunjukkan bahwa Goliat adalah seseorang yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan tinggi kebanyakan penduduk Israel. Fakta keempat, disebutkan bahwa baju perang Goliat beratnya 5.000 shikal tembaga, atau apabila dikonversikan, 5.000 shikal sama dengan sekitar 41,65 kg, dan mata tombaknya sebesar 600 shikal besi, atau seberat 4,9 kg. Dalam hal ini, 1 shikal sama dengan 8,33 gram. Seseorang yang memakai baju zirah seberat lebih dari 40 kg dan memegang tombak yang ujung tombaknya saja seberat 4,9 kg, pastilah seseorang yang sangat tinggi, besar, dan kuat. Fakta bahwa Goliat mempunyai seorang pembawa perisai yang berjalan di depannya pastilah karena alasan efisiensi supaya raksasa tersebut bisa bergerak lebih bebas sebelum pertempuran terjadi. Kita semua mengetahui bahwa pertempuran yang kelihatannya tidak adil itu akhirnya dimenangkan oleh Daud, remaja penggembala domba yang tidak mempunyai pengalaman dalam berperang. Sang raksasa yang kuat dengan baju besi pelindung itu pada akhirnya harus menyerah di tangan Daud yang berjalan dengan Allah.